Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 8. Ina, aroma gadis yang sedang merapikan meja makan. Iya mas, jawab Zahira. Setelah melakukan perdebatan panjang untuk sebuah panggilan, akhirnya Zahira menganggap itu dengan sebutan mas. Karena si pria tidak ingin terlihat tua bila dipanggil om atau uncle. Apa kau merasa kalau rumah ini sedang dipantau dari luar? Dan bertanya dengan raut wajah serius. Iya mas, tadi aku mengintip di jendela. Masa dua orang terus memandangi ke sini. Saya berkata dengan santai. Aaron diam ketika mengetahui ternyata gadis itu mengetahui hal tersebut. Namun Zaid terlihat santai tanpa ada ketakutan di wajahnya. Padahal saat ini keselamatan sedang terancam. Apa kamu tidak takut? Takut sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi? Pengennya bersembunyi dalam ruang buat tanah, tapi sayangnya nggak punya. Jadi ya hanya bisa pasrah. Zahira tersenyum. Aaron menarik nafas panjang kemudian membuskannya secara perlahan-lahan. Maafkan aku, sudah menyeretmu ke dalam permasalahan ini. Sesalnya. Jangan ngomong gitu, Mas. Kalau sudah takdir, tidak bisa dielakkan. Kita tidak tahu seperti apa jalan hidup yang akan dilalui. Kita akan berpisah atau berjumpa dengan siapa di masa depan. Jawab Zahira. Senang sekali bisa berjumpa dengan gadis cantik dan sangat pintar seperti kamu. Aryan memuji. Zahira hanya tersenyum kecil ketika mendengar pujian kecil dari pria tersebut. Bila ditanya takut, tentu saja dirinya sangat takut. Namun, tidak mungkin bisa bersembunyi atau pergi dari rumahnya sendiri. Apalagi, kondisi Aryan sekarang tidak memungkinkan untuk berada di rumah. Bila mereka datang ke sini, aku masih bisa menghadapinya. Jadi kamu jangan cemas ya. Aryan tersenyum. Zahra tertawa kecil ketika mendengar ucapan si pria. Kau meragukanku. Harus sadar bahwa Zahra sedang menertawakannya. Gimana mau bertarung? Bahkan aja susah. Ejek Zahira. Aaron dia memandang si gadis. Maka dirinya hanya lebih merasa takut daripada dokter muda tersebut. Apa semua pintu sudah dikunci dengan baik? Sudah. Di sini rumah cukup rapat. Jadi kemungkinan mereka untuk menggedor pintu sangat kecil. Zaira menjelaskan. Ia tidak ingin jika Aryon cemas. Semua barang-barang yang berkaitan denganku, tolong disimpan di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Otak Zahira yang cerdas dan cepat memahami apa dicemaskan oleh Aryon. Gadis itu mencuci piring makan kemudian pergi mengambil barang-barang milik Aryon, seperti sepatu dan pakaian yang tadi dicucinya. Disimpannya barang-barang itu di tempat yang tertutup, sedangkan kapas yang dipakai untuk bersihkan luka juga sudah disimpan. Saya tidak ingin membuang sampah itu ke dalam tong sampah, dan takut mereka meriksa hingga ke tempat pembuangan sampah. Aku sudah menyimpan semuanya, Zara berkata setelah memastikan tidak ada benda milik Aryan terlihat. Apa di rumahmu ada benda tajam seperti sabit atau golok? Zahira diam. Senjata tajam memang dibutuhkan Aryan untuk melindungi diri mereka jika ada yang datang untuk menyerang. Namun tetap saja ngeri ketika mendengar pertanyaan dari pria tersebut. Apa ada? Aryan tidak mungkin bisa menghadapi serangan tanpa ada senjata. Ingat, kondisi tubuhnya yang terluka. Zahira menganggukkan kepalanya. Ia mengambil perangkas senjata tajam yang disimpannya. Mas, pilih saja. Kamu butuhkan alat ini untuk apa? Aaron melihat alat dikeluarkan oleh Zahira. Sabit, palu, gergaji, kampak, parang, cangkul, linggis, dan beberapa alat pertukangan lainnya.
Tentu saja dipakai bila perlu, ucap si gadis dengan tersenyum. Ada yang mengetuk pintu, Zahira menang Aryon. Aryon menganggukkan kepalanya. Dia juga mendengar suara ketukan di luar. Mas harus bersembunyi. Aryon mana Zahira dengan ragu. Dia cukup mencemaskan gadis tersebut. Suara ketukan pintu semakin keras. Membuat otaknya tidak bisa banyak berpikir. Aku akan bersembunyi di dalam kamar. Aku akan mengawasimu dari kamar. Kamu jangan takut. Aryon mengusap kepala Zahira. Zahira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mata melotot memandang Aryon yang mencium bibirnya. Bila tidak dalam kondisi genting, sudah pasti akan diambilinya pria itu habis-habisan. Mana ini cuma pertamanya. Dan dengan enaknya, diambil tanpa permisi oleh pria minim akhlak. Sakit sayang, Aryon tersenyum menggoda si gadis. Sesetan mana yang merasukinya sehingga mencium bibir Zahira. Meskipun harus merasakan perih karena Zahira mencubit perutnya. Jangan cari kesempatan. Hehehe, maafkan aku sayang. Aku sangat gugup, Aryon beralasan. Sedang gadis itu hanya diam sambil memajukan bibirnya. Zahira malas untuk berdebat dengan Aryon. Apalagi suara berasal dari pintu rumahnya semakin keras. Tolong, lepaskan dulu infusku, agar aku bisa bersembunyi. Aryon memandang tangannya. Zahira dengan cepat melepaskan infus di tangan Aryon. Hanya jarum saja yang masih dibiarkan menempel. Gadis itu menyimpan kantong infus dan menepikan besi penyangga. Ia berjalan ke pintu rumahnya dan mendengar suara pria memanggil-manggil ibu dokter dan meminta bantuan. Aryon membuka semua pintu kamar agar tampak jelas bahwa tiap kamar dalam keadaan kosong. Ia kemudian bersembunyi dalam lemari pakaian yang berada di kamar Zahira. Dan lemari itu, ia bisa mengintip keluar. Zahira menang Aryon yang sudah masuk ke dalam kamar dan bersembunyi dalam lemari. Bersu mengintip terlebih dahulu lewat jendela depan. Dia buka pintu setelah melihat warga yang dikenalnya. Maaf Bu Dokter, saya mengganggu malam-malam seperti ini. Tapi si Mas ini temannya terluka kena begal. Kasihan, ucap si pria berdiri di depan pintu. Zahira menang pria saat ini sedang merintih kesakitan. Wajah berat bertubuh tinggi itu sudah tampak pucat dengan darah bercucuran dari bahunya yang terluka. Episode 9. Silakan masuk, saya akan meriksa kondisinya. Zahira mempersiapkan ketiga pria itu untuk masuk. Ia merasa lega karena warga mengantar ikut masuk ke dalam rumah. Kedua pria datang bersama dengan pasien duduk di lantai, sedangkan pria yang terluka direbahkan di lantai yang beralaskan karpet. Sebentar, saya ambil alat medis di kamar. Zahira tampak tenang dan kemudian pergi untuk mengambil perlengkapan medisnya. Dengan cepat ia datang dengan membawa tas yang berisi alat medisnya. Wanita itu mulai memeriksa kondisi detak jantung pasien. Kondisi bahu pasien terbelah, hingga ia tidak bisa membuka pakaian si pria. Zahira akhirnya menggunting baju yang dipakai pria tersebut. Kondisi luka sangat parah, bahkan lukanya sampai ke bagian tulang, dan bersyukur tangan tidak putus. Pasien juga sudah banyak kehilangan darah. Hanya saja, saya tidak bisa memberikan penanganan yang intensif untuk pasien, berhubung alat medis yang tidak memadai. Jadi, saran saya, temannya langsung dibawa ke rumah sakit agar mendapat penanganan yang intensif. Untuk sementara ini, saya hanya bisa memberikan obat penghilang rasa nyeri dan obat menghilangkan pendarahan. Zahira berkata setelah meriksa kondisi luka di tangan pasien. Kedua pria itu saling pandang setelah mendengar apa dikatakan oleh dokter muda tersebut. Lainnya dokter muda itu memberikan suntikan beberapa kali di tangan rekannya. Ada rasa kesal di wajah kedua pria itu ketika mendengar apa disampaikan oleh dokter muda tersebut. Padahal mereka berharap temannya bisa dirawat di sini, ataupun bisa mendapatkan penanganan lebih lama
agar mereka bisa mengawasi setiap sudut rumah ini untuk menemukan orang yang sedang dicarinya. Kalau gitu, langsung dibawa ke rumah sakit ya mas, ucap warga yang tadi ikut membantu mengantarkan pasiennya. Saya ke telepon ambulan, agar bisa secepatnya dijemput, ucap Zahira berencana untuk menghubungi rumah sakit. Tidak usah ibu dokter, kami akan langsung bawa teman kami ke rumah sakit. Apa boleh saya numpang kamar mandi sebentar? Tanya salah seorang pria. Zahira sangat mengingat wajah kedua pria sedang menemani temannya. Kedua pria itulah sejak tadi mengintai rumahnya. Silakan mas, tapi jangan lama-lama. Kasihan pasiennya, bisa kehabisan banyak darah, ucapnya mengingatkan. Zahira tersenyum memandang pria saat ini, bertanya kepadanya. Pria itu menganggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan ruang tamu. Mata terus saja memandang ke setiap sudut dan setiap bagian rumah, namun tidak melihat kejanggalan yang ada di rumah ini. Pria itu masuk ke dalam kamar mandi dan mulai meriksa apakah ada barang-barang mencurigakan milik Aryon. Lagi-lagi ia harus menghembuskan nafas kecewa karena tidak menemukan apa-apa. Pria juga memeriksa isi tong sampah. Di sana hanya ada sampah sampo dan bungkus sabun. Walaupun tidak menemukan apa-apa, pria itu tetap belum puas. Setelah memeriksa kamar mandi secara diam-diam dan melanjutkan memeriksa bagian dapur, tetap saja tidak menemukan apa-apa. Pria itu berjalan dengan sangat pelan. Ia memandang ke arah kamar. Pintu kamar itu terbuka lebar sehingga dia bisa melihat ke dalam kamar. Lagi-lagi pria itu tidak menemukan petunjuk apapun. Apa sudah selesai? Tanya warga menunggu pria tersebut. Sudah pak, pria itu masih belum puas meskipun sudah mencari di setiap ruang. Jujur saja, dia takutnya kemarahan bosnya. Dia tidak menemukan Aryon. Dengarkan saja sudah hampir putus. Hal ini membuat pria itu merinding bayangkannya. Meski wajahnya tidak santai, namun matanya tidak ada henti-hentinya perhatian gelagat dari kedua pria mengintai rumahnya sejak sore tadi. Kalau begitu, kami permisi ya Bu Dokter. Terima kasih. Buat kedua pria itu dengan sopan. Mata memandang ke arah pintu kamar terbuka. Kondisi kedua kamar sangat bersih dan rapi. Tidak ada seorang pun di dalam kamar. Sebenarnya, mereka ingin menemui dokter itu secara langsung. Namun ternyata ada warga melihat mereka datang dengan teman yang terluka parah. Sehingga warga itu membantunya untuk langsung mengantarkannya ke rumah dokter. Jika bos mereka tidak membuat luka temannya separah ini, mungkin kondisinya berbeda. Mereka bisa balik di rumah sang dokter lebih lama dan bisa meminta untuk dirawat inap di rumah dokter cantik tersebut. Namun, apa nak dikata, kedua pria itu tidak mungkin menyalahkan bos mereka. Zira mengantar pasiennya hingga ke depan teras. Setelah mereka pergi, gadis itu kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci rapat pintu rumahnya. Apa sudah pergi? Orang bertanya ketika sudah keluar dari dalam lemari. Sudah, jawab Zahira tersenyum tipis menang keringat yang membasahi pelipis kening si pria. Apa mereka curiga, Bomas balik di sini, baby? Aaron tersenyum menggoda gadis tersebut. Zahira memandang Aryon dengan kesal. Melihat cara pria itu memandang dan cara pria itu berbicara, dapat jelas bahwa ada seorang playboy. Apalagi ketika mengingat ciuman pertama mendarat di bibirnya. Warna merah menyala di wajah gadis cantik itu. Ada rasa malu dan kesal ketika melihat pria tampan tersebut. Jika wanita lain mungkin bisa secepat kilat menyukai Aryon, namun tidak untuk Zahira. Kenapa diam saja, baby? Apa mereka tidak percaya? Zahira kembali tersadar setelah mendengar suara Aryon. Entahlah, tapi mereka tadi sudah melihat sendiri. Sudah meriksa hingga ke kamar mandi. Aku yakin mereka percaya.
kalau hanya aku yang menjadi penghuni rumah ini. Arya menarik nafas panjang dan kemudian membuskannya secara perlahan-lahan. Ada rasa lega di rongga dadanya ketika apa yang dikatakan oleh Zahira. Walau bagaimanapun dia tidak ingin Zahira dalam bahaya karena dirinya. Ayo, kembali ke kamar mas, agar aku bisa masukkan infus. Zahira memerintahkan pria itu untuk kembali ke kamarnya. Tempat tidurmu sangat besar. Apa kamu tidak ingin berbagi tempat tidur denganku? Tanya Aryon. Pria itu sedikit meringis ketika gadis cantik tersebut mencubit pinggangnya. Kalau nggak mau tidur di kamar tamu, tidur di luar rumah. Ancam si gadis. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.